Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama-tama, marilah yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah analisis estimasi biaya, Bapak Syekh Haji Wahidin SPNP IPM, serta teman-teman mungkin yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, saya akan membagikan layar screen saya. Pada kesempatan kali ini, saya yaitu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Handika Setiawan, mahasiswa dari kelas C Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang, angkatan tahun 2020 dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 20106311400067. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal dari ujian akhir semester ganjil dengan mata kuliah analisis estimasi biaya yang terdiri dari 2 soal. Dan untuk soal pertama sendiri ini ada kaitannya yaitu terkait dengan forecasting atau peramalan. Di mana peramalan di sini yaitu peramalan permintaan. Di mana untuk forecasting di sini merupakan sesuatu yang hal yang sangat lumrah atau kita sering jumpai gitu di dalam dunia industri, karena memang untuk forecasting di sini akan meramalkan beberapa permintaan yang akan berpengaruh gitu pada kebijakan di dalam lingkup produksi, inventaris, personil dan maupun fasilitas. Jadi untuk forecasting sendiri merupakan hal yang penting gitu untuk meramalkan bagaimana naskah atau kebijakan yang akan perusahaan keluarkan ke depannya. Dan untuk forecasting sendiri sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri di sini biasanya peramalan yang menggunakan atau berdasarkan produknya itu menggunakan produk baru atau belum ada data-data sebelumnya, sehingga harus menggunakan bantuan dari orang-orang yang expert atau lebih banyak berpengalaman di manufaktur untuk meramalkan ke depannya seperti apa. Untuk jenis yang kedua yaitu kuantitatif, di mana untuk kuantitatif ini digunakan jika produk yang akan dianalisis yaitu menggunakan produk yang memang sudah sering dijual sehingga banyak data-data yang telah ada sebelumnya dan kita tinggal menggunakan bantuan perhitungan dari matematika. Seperti halnya dalam soal nomor 1, ini merupakan forecasting jenis kuantitatif. Dalam soal pertama ini yaitu diketahui permintaan untuk produk partnya untuk selama 12 bulan terakhir. Seperti pada tabel, diketahui dari bulan pertama sampai bulan ke-12 ini bervariasi gitu ya permintaannya. Kemudian yang diminta yaitu lakukan forecasting atau peramalan untuk 24 bulan ke depan. Jadi diminta untuk 24 bulan ke depan permintaannya bagaimana dan jumlahnya bagaimana dengan menggunakan berbagai metode peramalan yang tersedia di software WinVSD. Kemudian tentukan hasil peramalannya yang terbaik dengan kriteria error detection. Jadi kita diharuskan menggunakan berbagai metode untuk mencari metode mana yang terbaik dalam menentukan peramalan untuk jumlah permintaan 24 bulan ke depan. Untuk menjawab dari soal ini, maka kita bisa menggunakan software bantuan dari WinVSD, di mana kita bisa jalankan menggunakan aplikasi yaitu dari Forecasting and Linear Regression. Nah, untuk problem tipenya kita bisa masukkan terlebih dahulu yaitu time series forecasting, dan untuk problem tipenya kita bisa sesuaikan sesuai dengan identitas masing-masing atau yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini saya isi dengan identitas saya pribadi. Dan untuk time unitnya yaitu kita isi berdasarkan yang diketahui dalam soal yaitu berdasarkan bulan, dan untuk number of time unitnya tadi diketahui selama 12 bulan terakhir. Kita klik OK. Di sini ada tabel historical data yang harus kita isi berdasarkan data-data yang telah diketahui sebelumnya. Diketahui kalau misalkan bulan pertama ada 25, kemudian ada berikutnya 29, selanjutnya ada 39, selanjutnya 21, kemudian ada 27 permintaan, selanjutnya ada 28, yang kemudian ada 30, selanjutnya ada 32 permintaan, bulan ke-9 ada 35, kemudian 41 dan 40, serta yang terakhir pada bulan ke-12 ada 38 permintaan. Setelah kita mengisi semua data permintaan ini, kita bisa klik untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan klik tab Solve Analysis, dan kita bisa klik opsi Perform Forecasting. Di sini terdapat banyak sekali metode yang bisa kita gunakan peramalan. Nah, tetapi yang akan saya gunakan itu yang sering sekali digunakan pada mayoritas umum gitu ya. Yaitu ada 3 metode, ada yang pertama moving average, yang kedua ada single exponential smoothing, dan yang terakhir adalah linear regression with time. Untuk yang pertama kita menggunakan moving average, yaitu untuk masukkan number of period of forecast-nya, kita masukkan yang akan kita ramal yaitu 24 bulan ke depan dengan number of period in average-nya yaitu 3. Setelah itu kita klik OK, dan di sini kita dapat langsung jumpai hasil yaitu peramalan dari
24 bulan ke depan beserta dengan 12 bulan yang terakhir diketahui. Nah, setelah itu kita jumlahkan untuk mengetahui jumlah permintaan 24 bulan ke depan tuh dari bulan ke-13 sampai 36 dan setelah saya jumlahkan untuk total permintaan selama 24 bulan ke depan ini yaitu 1.252 dengan tingkat forecast error-nya atau tingkat kesalahannya gitu ya, itu didapatkan dari rata-rata forecast error selama 12 bulan terakhir ini, yaitu 1,30. Jadi forecast error ini, tingkat rata-rata ini yang akan kita bandingkan dengan metode-metode selanjutnya supaya mencari tahu mana metode yang lebih baik yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita bisa melihat juga untuk grafiknya, dan jika kita melihat untuk grafik ini terdapat model dan bentuknya ini tipenya yaitu model tipe siklus, di mana untuk permintaan di perusahaan tersebut ternyata dipengaruhi oleh suatu kebijakan ekonomi atau suatu kebijakan politik, sehingga terkadang dalam suatu kurun waktu terdapat perubahan permintaan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan metode berikutnya, yaitu ada metode SIS atau Single Exponential Smoothing dengan sama, yaitu 24 bulan ke depan, dan untuk alfanya kita masukkan 0,1. Setelah itu kita klik OK, di sini langsung tertera hasil dari peramalan 24 bulan ke depan. Dan setelah saya jumlahkan untuk bulan ke-13 sampai 36 atau 24 bulan ke depan, ini didapat untuk total peramalannya selama 24 bulan ke depan itu 912 dengan tingkat errornya atau forecasting errornya di rata-rata yaitu di angka 1,18. Jadi lumayan lebih turun, lebih kecil lagi gitu ya. Dan untuk hasil grafiknya sama, kita bisa melihat, dan ini merupakan masih sama, itu tipenya tipe berdasarkan C atau siklus. Jadi setelah itu kita bisa melihat untuk metode yang terakhir, kita akan bandingkan dengan cara metode terakhir yaitu dengan linear regression with time atau LR. Di sini kita masukkan peramalan 24 bulan ke depan dan kita klik OK. Setelah itu didapat hasil gitu ya, peramalannya dari bulan ke-1 sampai bulan ke-36, dan setelah itu saya jumlahkan selama 24 bulan ke depan permintaan terhadap produk part itu yaitu berjumlah 1.177 dengan forecast errornya ini di rata-rata sekitar 0,000001. Jadi sangat amat kecil tingkat kesalahan dari menggunakan metode linear and regression. Setelah itu kita bisa lihat untuk grafiknya sendiri masih sama, tipe ini atau metode ini yaitu berdasarkan tipe siklus atau dipengaruhi permintaannya dari kebijakan ekonomi maupun politik, sehingga ada siklus-siklus tertentu yang mengakibatkan naik turunnya suatu permintaan di perusahaan tersebut. Nah, didapat kesimpulan setelah mengetahui dari hasil tersebut gitu ya, bahwasanya jika untuk soal pertama sendiri kita akan bandingkan ketiga permintaan terhadap ketiga metode tersebut. Jadi untuk jawaban nomor 1, jika kita bandingkan untuk metode moving average, ada total permintaannya 1.252, kemudian forecast error 1,30. Selanjutnya ada metode single exponential smoothing atau SIS dan dengan total permintaannya 912 dan forecast error 1,18, serta linear regression with time dengan permintaannya 1.177 dengan forecast error-nya hanya 0,00001. Jadi kita bisa simpulkan metode yang lebih baik akan kita terapkan di perusahaan tersebut yaitu menggunakan metode linear regression with time dengan total permintaan selama 24 bulan ke depan yaitu sejumlah 1.177 permintaan atau produk. Nah, selanjutnya kita bisa melihat untuk soal kedua, di mana soal kedua ini dapat diketahui yaitu sebuah perusahaan manufaktur membeli 120.000 unit produk per tahun. Nah, supplier ini menawarkan harga 950 per unit untuk pemesanan kecil dari 1.000 unit dan Rp110 untuk pemesanan 1.000 unit atau lebih. Jika biaya pemesanan Rp320 setiap kali pesan dan biaya simpan 20% per unit per tahun, bagaimana kebijakan pembelian? Hitungan diskon analisis, problem dengan menggunakan software WinPSB. Jadi bisa kita ringkas terhadap soal ini. Jadi terhadap suatu perusahaan manufaktur ingin membeli suatu part gitu ya di top supplier yaitu 120.000 unit, tetapi supplier tersebut menawarkan 2 paket pembelian atau 2 paket penjualan dengan jika membeli partnya kurang dari 1.000 akan dijual yaitu 1.950, namun jika membeli 1.000 unit atau lebih akan lebih murah yaitu Rp110, tetapi tetap ada biaya pemesanan dan juga biaya simpan per tahunnya dan per unitnya. Nah, kita akan diminta bagaimana kebijakan pembeliannya, apakah perusahaan tersebut lebih baik untuk menerima tawaran dari supplier tersebut atau justru sebaliknya. Nah, untuk mengetahui jawaban dari soal tersebut kita bisa melihat dari software WinPSB di sini.
Nah, selanjutnya kita bisa memilih aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Inventory Theory and System. Setelah terbuka aplikasinya, kita bisa klik New Problem, dan juga kita bisa pilih untuk tipe masalahnya, yaitu Deterministic Demand Quantity Discount Analysis Problem. Dengan problem detailnya kita bisa hitung gitu ya, yaitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk time unitnya, karena ini biasanya berdasarkan tahun, maka kita isi dengan tahun. Selanjutnya kita bisa klik OK. Di sini terdapat tabel kosong yang harus kita isi berdasarkan item-item yang telah diketahui sebelumnya. Yang pertama ada demand per tahun atau permintaan per tahun gitu ya. Tadi ada 120.000 unit. Selanjutnya ada order of setup cost, di mana ini merupakan biaya pemesanan. Tadi disampaikan setiap pesan itu ada Rp320. Kemudian untuk unit holding cost-nya atau biaya simpan. Biaya penyimpanan per unit per tahun ini bisa kita hitung terlebih dahulu. Jadi dikira dalam soal 25%. Nah, tadi itu dikali dengan harga per produknya, per unitnya ada 950, maka 25% dikali dengan 950, lalu dikalikan kembali dengan jumlah unitnya ada berapa, yaitu ada 120.000. Jadi 25% dikali 950 dikali dengan 120.000 unit, didapatkan hasilnya biaya simpan selama 1 tahun terhadap 120.000 unit itu, yaitu sekitar Rp28.500.000. Nah, hal yang perlu kita isi selanjutnya yaitu unit acquisition cost without discount. Jadi kondisi di mana harga tanpa ada diskon terlebih dahulu, yaitu dikena 950. Dan juga untuk number of discount break-nya kita hitung ada 1. Setelah itu, setelah mengisi semua data ini, kita klik edit terlebih dahulu. Klik edit, kemudian pilih discount break. Di discount break ini kita masukkan untuk discount break ini dikatakan akan memberikan diskon ketika membeli minimal 1.000 unit. Dan diskon yang akan diberikan ini kita hitung terlebih dahulu. Yang tadi harganya 950 menjadi 110, maka 950 dikurang 110 dan juga dibagi dengan 950 dikali 100%, maka diskon yang diberikan ternyata yaitu 88,4%. Setelah itu kita klik OK. Di sini nanti kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan klik tab Solve and Analyze, kemudian kita klik Solve the Problem. Di sini terdapat hasil atau kebijakan pembeliannya seperti apa, yaitu dapat kita lihat untuk tingkat lebih lanjutnya, ini yaitu ada visibility-nya ternyata no. Jadi tingkat kebijakan pembeliannya ternyata tidak disarankan untuk membeli di spread tersebut. Mengapa? Kita coba lihat hasil lebih lanjutnya lagi di klik tab Result, dan juga kita klik untuk Cost Analysis for Discount Decision. Gitu. Di sini nanti kita bisa melihat untuk dari permintaan awalnya 120.000, kemudian biaya pemesanannya, biaya simpannya, hingga diskonnya, dan ternyata setelah dihitung ternyata diskonnya akhir yang diberikan pada supplier tersebut ternyata 0%. Jadi tidak ada diskon yang diberikan. Mengapa? Sebab karena ternyata walaupun ada potongan harga ketika membeli unit atau produk part yang lebih banyak 1.000 unit gitu ya, tetapi ternyata masih ada biaya pemesanan dan juga biaya simpan yang itu cukup banyak sekali memakan biaya, sehingga diskon yang tadi diberikan tadi telah habis atau telah terbagi dengan adanya biaya pemesanan dan juga biaya simpan. Oleh karena itu ternyata diskon yang diberikan 0%, sehingga untuk tingkat kebijakan yang diberikan oleh supplier ini yaitu no atau tidak disarankan untuk membeli produk di supplier tersebut. Nah, jika kita simpulkan terhadap soal 2 ini, yaitu di perusahaan manufaktur tersebut, yaitu kebijakan pembeliannya atau visibility-nya yaitu no terhadap suatu supplier yang ditawarkan dengan 2 diskon tadi. Nah, itu merupakan jawaban dari kedua soal yang telah saya jawab sebelumnya, dari soal pertama maupun soal kedua. Dalam menjawab kedua soal tersebut, saya menggunakan beberapa referensi yang digunakan, yaitu yang telah Bapak Isi Hajwali SMP sampaikan, yang berjudul Deterministic dan juga Inventory Testing. Nah, kemudian itulah merupakan jawaban-jawaban dari saya terkait dengan ujian akhir semester ganjil mata kuliah analisis estimasi biaya. Demikian, mohon maaf bila selama penyampaian jawaban tadi terdapat kesalahan atau kekurangan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.